Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Etika Profesi Akuntan akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana materi yang kami bahas adalah yang pertama, akuntansi sebagai profesi dan peran akuntansi, yang kedua, ekspektasi publik, yang ketiga, nilai-nilai etika versus teknik akuntansi atau auditing, dan yang terakhir, perilaku etika dalam pemberian jasa akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Winarsi dari kelas akuntansi 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai profesi dan peran akuntansi. Profesi akuntan bertugas menyediakan informasi yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal tersebut menerangkan bahwa betapa pentingnya profesi akuntan dalam dinamika ekonomi global. Informasi yang dihasilkan akan menjadi landasan utama setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pihak berkepentingan. Kehandalan dan kompetensitas menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki seorang akuntan. Adapun ciri profesi akuntan menurut Harahap 1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bidang ilmu yang ditekuninya, yaitu merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya. Yang kedua, memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu. Yang ketiga, berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah. Yang keempat, bekerja bukan dengan motif komersial tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sinaga. Saya akan melanjutkan pembacaan materi ini. Peran akuntan antara lain: 1. Akuntan publik atau public accountant. Yang kedua, akuntan internal atau internal accountant. Yang ketiga, akuntan pemerintah atau government accountant. Yang keempat, akuntan pendidik. Jenis profesi akuntan adalah sebagai berikut. 1. Akuntan publik. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen, yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat atau asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada sebuah universitas atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada pihak-pihak yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitrani Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntan internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Selanjutnya, konsultansia atau SIM. Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan di luar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Seorang konsultansia atau SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi, di samping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanannya sehari-hari. Biasanya, jasa yang disediakan oleh konsultansia atau SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini. Selanjutnya, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam
pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian atau disingkat dengan BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BAPK, dan instansi pajak. Selanjutnya, ekspektasi publik. Yang pertama, masyarakat pada umumnya mengatakan akuntan sebagai orang yang profesional khususnya di dalam bidang akuntansi, karena mereka mempunyai suatu kepandaian yang lebih di dalam bidang tersebut dibandingkan dengan orang awam. Yang kedua, masyarakat berharap bahwa para akuntan dapat mematuhi standar dan sekaligus tata nilai yang berlaku di lingkungan profesi akuntan. Yang ketiga, masyarakat dapat mengandalkan kepercayaan terhadap pekerjaan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat menentukan sebuah pilihan. Selanjutnya, nilai-nilai etika versus teknik akuntansi atau auditing. Berikut ini adalah nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama, integritas. Setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukkan sikap transparansi, kejujuran, dan konsisten. Yang kedua, kerjasama. Mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim. Yang ketiga, inovasi. Pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelantas. Pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, di sini ada teknik akuntansi sektor publik, terdiri atas yang pertama, budgetary accounting, yang kedua, commitment accounting, yang ketiga, fund accounting, yang keempat, cash accounting, dan yang kelima, accrual accounting. Perkenalkan, nama saya Rehan Yilminanda. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang perilaku etika dalam pemberian jasa akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultasi. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika, yang kedua, aturan etika, dan yang ketiga, interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Berikut ini merupakan contoh kasus tentang etika profesi akuntan di mana akuntan publik diduga terlibat kredit macet 52 miliar rupiah. Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari BRI Cabang Jambi pada 2009 diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkapkan kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, mengatakan setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini.
Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi biasa Sitepu, terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Rada Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada 4 kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Ada 4 kegiatan laporan keuangan milik Rada Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkapkan kasus kredit macet tersebut. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya, data laporan keuangan Rada Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap. Namun, dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zain Muhammad sebagai pimpinan Rada Motor, ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai 52 miliar sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu, pihak penyidik kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut. Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zain Muhammad sebagai pimpinan Rada Motor. Dalam kasus ini, pihak Kejati Jambi baru menetapkan 2 orang tersangka. Pertama, Zain Muhammad sebagai pimpinan Rada Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effendi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. Adapun solusi kasus dalam masalah ini adalah seorang akuntan publik biasa Sitepu sudah melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP, yaitu Kantor Akuntan Publik. Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik, diantaranya yaitu 1. Prinsip tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, biasa Sitepu tidak mempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan, sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Yang kedua, prinsip integritas. Awalnya, dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan, hingga akhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Yang keempat, prinsip perilaku profesional. Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik, telah melanggar etika profesi. Yang kelima, prinsip standar teknis. Dia tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan. Terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.